Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are doing well and also you are doing fine today. So, udah siap ya dengan pulpen dan bukunya? Nah, sekarang kita bakal belajar materi pertama di semester 2. Are you ready? Let's go. Nah, ini dia. Di chapter ini, kalian bakal mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat kalimat sebab dan akibat dalam bahasa Inggris. Judulnya adalah Cause and Effect ya. Jadi cause itu adalah sebab, effect adalah akibat. Jadi di chapter ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menentukan atau cara membuat kalimat sebab dan kalimat akibat, khususnya dalam bahasa Inggris. Oke, students. Sebelum Miss akan menjelaskan tentang cara mengidentifikasi kalimat cause dan effect secara lebih lanjut, coba Miss mau kalian memperhatikan 3 kalimat ini. Nah, di sini Miss punya 3 kalimat. Nah, di sini coba kalian mengira-ngira mana yang merupakan kalimat cause atau sebab, mana yang merupakan kalimat effect atau akibat. Coba ya. Yang nanti benar, coba kalian tulis 10 poin di buku catatannya. Jadi sekarang kalian coba untuk menuliskan kalimat yang pertama. Nanti kita samain jawabannya ya. Oke, siap? Perhatikan kalimat yang pertama. Smoking causes heart attack, strokes, and ulcers. Merokok menyebabkan serangan jantung, stroke, dan mah. Mah ya, ulcer itu mah. Coba, mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat? 3, 2, 1. Yup. Yang merupakan sebab adalah smoking. Nah, ini adalah cause-nya atau penyebabnya. Efeknya apa? Akibatnya apa? Yup. Heart attack, strokes, and ulcers. Oke? Jadi smoking adalah sebab, efek atau akibatnya adalah serangan jantung, stroke, dan mah. Oke, ada yang benar? Pasti benar semua. Next, sekarang kalian lihat kalimat yang kedua. Samain lagi ya jawabannya nanti ya. Coba ditebak dulu nih. Sumatran tigers are almost extinct because people kill too many of them. Harimau Sumatera hampir punah karena banyak orang-orang membunuh banyak dari mereka. Them di sini berarti ke Sumatran tigers. Oke. Coba mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Where is the cause and where is effect? Oke, 3 detik. 3, 2, 1, dan. Oke. Yang merupakan sebab adalah ya, people kill too many of them. Banyak orang-orang membunuh mereka, itu sebabnya. Akibatnya apa? Ya, efeknya adalah Sumatran tigers are almost extinct. Banyak harimau Sumatera hampir punah. Nah, ini yang sebab, ini yang akibat. Oke, benar kan? Ya. Kalau benar, kasih 10 poin lagi. Nanti saya lihat ya. Oke, kita pakai pointer dulu. Lanjut, kalimat ketiga. Tebak lagi ya. Oke. Several people don't care about the COVID-19 health protocol. As a result, COVID-19 infection rate is still high. Banyak orang-orang tidak mempedulikan, ya beberapa orang, bukan banyak, di sini several itu beberapa orang masih kurang peduli dengan protokol kesehatan COVID-19. As a result, akibatnya, hasilnya gitu ya, infeksi COVID-19 itu masih tinggi. Coba, mana yang merupakan cause, mana yang merupakan effect. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Selesai. Oke, coba ya. Yang merupakan sebab adalah several people don't care about the COVID-19 health protocol.
beberapa orang masih kurang peduli dengan kesehatan, protokol kesehatan COVID-19. Yang merupakan efek akibatnya adalah COVID-19 infection rate is still high. Ya, itu merupakan akibatnya. Yang benar dikasih 10. Oke, berarti kalau benar semua, kalian dapat 30 poin. Oke. Nah, ini Miss belum menjelaskan tentang mana yang merupakan cause dan effect. Tapi Miss yakin banget pasti kalian sudah bisa ya sedikit-sedikit untuk mengidentifikasi mana kalimat cause dalam sebuah kalimat, mana yang merupakan cause, mana yang merupakan effect, mana yang merupakan akibat. Nah, Miss tarik kesimpulan nih di sini. To find a cause, ask why did this happen? Oke, kita pakai pointer lagi. To find a cause, ask why did this happen? Jadi untuk menemukan sebuah kalimat sebab dalam kalimat nih ya, kalian harus bertanya mengapa sesuatu itu terjadi. Ya, cause itu adalah reason atau alasan atau sebab. Alasan terjadinya sesuatu, dorongan kenapa sesuatu terjadi, dan sebagainya. Oke. Untuk yang kedua, to find an effect, untuk menemukan sebuah akibat dalam kalimat nih ya. Untuk menentukan kalimat akibat, ask what happened. Tanyakan kenapa itu terjadi. What happened? Apa yang terjadi dari hasil dari cause gitu ya. Apa yang terjadi hasil akhirnya. Kesimpulan dari suatu aksi. Resultnya. Jadi effect adalah hasil dari cause. Ya, effect adalah hasil dari cause. Resultnya ini hasilnya. Cause itu reason. Mengapa sesuatu terjadi. Effect adalah akibat dari penyebab. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita kan sering dengar ada istilah kayak gini loh. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Coba. Yang merupakan efek yang mana? Asap itu akibat. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Berarti api adalah penyebabnya. Gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, you got it? I got you, miss. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sebelumnya kalian udah Miss minta untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kalimat cause dan mana yang merupakan kalimat effect dalam sebuah kalimat gitu, dalam satu kalimat ya. Nah, sekarang kalian harus ingat prinsip ini, remember. Pertama, cause ya, harus ingat bahwa cause itu sebab. Oke. Cause itu sebab. Nah, berarti ingat nih, ciri-ciri cause itu adalah the reason or motive for an action. Alasan terjadinya sesuatu. Oke. Terus lanjut. Cause itu atau sebab itu adalah why something happens. Dorongan kenapa sesuatu itu terjadi. Terus biasanya happen first. Terjadi di awal, terjadi pertama gitu ya. Contohnya tadi ada di kalimat pertama itu kan smoking causes heart attacks, strokes, and ulcers. Berarti sebabnya itu adalah smoking. Oke. Paham ya? Terus effect ini. Effect itu adalah akibat. Yang harus kalian ingat, effect itu adalah result or conclusion of an action. Hasil atau kesimpulan dari suatu aksi. Jadi ini adalah akibat dari cause, ya. Hasil dari cause. Oke. What happened? Apa yang terjadi gitu? Hasil akhirnya, akibat dari cause tadi. Dan happen due to a cause, of course, ya. Kenapa terjadi? Kenapa bisa terjadi effect itu? Ya karena pasti ada penyebab. Happen to do a cause. Terjadi karena ada sebab. Makanya disebut akibat. Gitu. Contohnya berarti yang tadi akibatnya adalah heart attack, strokes, and ulcers. Gitu ya. Contoh lain nih, misalkan ada kalimat
It rained, I got wet. Hujan nih, sekarang tuh hujan. Aku kehujanan dan aku kebasahan, basah kuyup. Nah, yang merupakan sebabnya adalah ya karena hujan, it rain. Saya kehujanan. Akibatnya I got wet. Saya kebasahan gitu. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Kalau cause itu adalah reason, alasan. Kalau effect adalah result, hasil dari cause. Okay? You got it? Very good. Kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang namanya signal word. Nah, di sini kalian lihat ada kata signal. Nah, signal word ya. Signal itu arti dalam bahasa Indonesia apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Signal itu penanda ya, penanda. Jadi kalau signal word adalah kata yang membantu kita untuk mengidentifikasi kalimat itu berupa kalimat cause atau kalimat effect. Oke. Jadi ini tuh untuk membantu kita mengidentifikasi lebih mudah mana yang merupakan kalimat cause, mana yang merupakan kalimat effect. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik cara bacanya, kalian perhatikan baik-baik tulisannya. Nah, when we talk about cause, we use the following signal words. Nah, kalau misalkan kita ingin membicarakan tentang sebuah cause, sebab, kita menggunakan signal words di bawah ini. Nah, ada kata because, since, as. Nah, berarti kalau ada kata-kata yang ini nih, itu kita bisa mengidentifikasi, oh, ini kayaknya merupakan kalimat cause deh, ini penyebab gitu. Karena diawali dengan kalimat ini, kata ini, signal words ini ya. Because, since, as, itu artinya sama karena, due to, disebabkan oleh, atau karena, the reason for, unless, ya, lead to, contributed to, for this reason, created by, give rise to, bring about, on account of, owing to. Nah, ini signal words yang bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi kalimat cause, ya. Next, when we talk about an effect resulting from a certain cause, we use the following signal words. Nah, ketika kita membicarakan sebuah akibat dalam kalimat yang merupakan hasil dari sebab, kita bisa lihat signal words di bawah ini, penanda kata ini. Bisa jadi efeknya itu diawali oleh kata so, jadi, bla 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 bla. As a result, hasil dari bla 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 bla. Therefore, karena itu. Then, terus hence, in order to, finally, consequently, gitu ya. Oke? You got it? Nanti untuk lebih jelasnya, saya bakal tunjukkan pengaplikasian signal words ini dalam kalimat. Oke, let's go. Oke, kita lanjutkan ya. So, perhatikan kalimat di bawah ini. Nah, ini adalah pengaplikasian signal word. Di sini adalah pengaplikasian signal word dalam kalimat. Nah, yang ditandain merah tuh, ini adalah signal word-nya atau penanda kata yang bisa membantu kalian mengidentifikasi kalimat cause and effect-nya, gitu ya. Kita lihat kalimat yang pertama. Because the alarm was not set, we were late for work. Oke. Nah, karena kita lupa untuk men-set alarm, jadi kita telat berangkat
bekerja. Oke, kalian lihat di sini. Yang merupakan sebabnya adalah because the alarm was not set. Di sini ada signal word because, karena. Efeknya atau akibatnya, we were late for work. Kita telat datang ke pekerjaan, ke tempat kerja. Oke. Kalian lihat lagi kalimat yang kedua. Oke. Randy did not pass the English test due to his laziness. Oke. Nah, yang merupakan signal word-nya adalah due to, yang artinya disebabkan oleh. Tuh ya. Kita bisa menyimpulkan di sini berarti due to his laziness, karena disebabkan oleh kemalasannya. Itu sebab. Akibatnya apa? Mas Randy tidak lolos tes bahasa Inggris karena he did not learn, he didn't study ya, karena dia nggak belajar. So he didn't pass, dia nggak lulus tes bahasa Inggris. Oke. Itu cara pengaplikasiannya gitu ya dalam kalimat. Ngebantu banget untuk membuat kalimat sebab. Nah, kita lihat. Nah, ini masih kalimat sebab nih ya. Ini masih kalimat sebab nih. David could not join online class owing to his illness. David nggak bisa join kelas online karena dia sakit. Karena dia lagi sakit gitu. Penyebabnya adalah kalimat yang owing to his illness. Nah, ini kausnya. Karena dia sakit, akibatnya David tidak bisa join kelas bahasa Inggris. Oke. Sebenarnya kalimat ini juga bisa kita ganti kalau misalkan kalian pengen ada menggunakan signal words yang efek atau yang akibat. Ya, kita lihat. Signal word yang akibat itu kan banyak nih ya, ada so, ada as a result. Coba kita pakai so ya. Kita pakai so nih. Jadi gitu ya, bisa nggak kalimat yang ini kita mau ganti signal word-nya pakai efek? Coba kira-kira gimana nih ya? Kalau kita mau ganti jadi efeknya, berarti yang efeknya dulu yang ini berarti ya. Ini efeknya kan. David nggak bisa join online class. Penyebabnya kan his illness-nya. Coba kita ganti ya. Kalimatnya bisa kayak gini. David is ill. David sedang sakit. So, jadi he could not join online class. Nah, bisa juga kayak gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Misalkan, mana lagi yang mau kita ganti? Misalkan kalimatnya ini juga sebenarnya bisa kita ganti nih. Kalau kalian pengen pakai yang efek. Coba. Akibatnya kan Randy did not pass the English test. Karena dia malas. Coba. Randy is lazy. Ya. Jadi gitu, jadi lazy. Kalau laziness kan kemalasan. Kalau lazy itu malas. Randy is lazy. Randy itu malas. Jadi, so, as a result, bisa juga pakai as a result. Randy did not pass the English test. Nah, bisa juga sih dibolak-balik kayak gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa. Ini harus bisa sebenarnya. Nah, sekarang kalimat selanjutnya nih ya. We cancel the picnic because of the rain. Kita membatalkan piknik kita karena hujan. Nah, sebenarnya ini kalimat ini juga bisa kita ganti nih kalau misalnya pakai efek. It is raining. Sekarang tuh lagi hujan. As a result, we cancel the picnic. Akibatnya, kita membatalkan piknik kita. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kalimat terakhir. Nah, ini kebetulan consequently nih. Consequently itu adalah efek.
Kita lihat kalimat keseluruhannya. He came late for work so many times. Consequently, he was fired. Dia datang telat ke pekerjaan tuh beberapa kali. Akibatnya, dia dipecat. Nah, consequently, he was fired. Ini adalah efeknya. Penyebabnya adalah because he came late for work so many times. Karena dia datang telat beberapa kali ke pekerjaannya. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan signal words yang bisa membantu kalian untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kalimat sebab, mana yang merupakan kalimat akibat. Gitu ya. Jadi harus diingat-ingat nih signal word ini nih. Karena ini bisa membantu kalian menentukan kalimat sebab dan akibat. Kayak gitu ya, bisa dipahami ya anak-anakku. Lanjut gak? Lanjut dong. Let's go. Oke, sebelum kita berlanjut nih ya ke pembahasan selanjutnya, ini ada latihan sedikit buat kalian. Tadi kan poin yang pertama itu kalau benar semua 30 ya. Kan, jadi saya kasih kuis lagi nih sedikit. Nah, sekarang kalian tentukan. Ada 2 kalimat nih ya. Mana yang merupakan kalimat cause dan effect dan mana signal words-nya. Kalian tandain. Tulis dulu nih kalimatnya. Kalau benar sesuai dengan jawaban punya Miss juga, kalian kasih poin 10 di buku catatannya. Kalau benar semua berarti ada 50 poin ya. Nanti tulis di komen kalau kalian benar semua. Miss, aku benar semua. I got 50. Miss, aku benar semua. Aku dapat 50 poin. Kalian tulis di kolom komen ya. Kalau misalkan nggak dapat 50 juga nggak apa-apa. Kalian tulis kolom komen, Miss, aku cuma dapat 10 poin. Miss, aku cuma dapat 20 poin dengan gabungan yang tadi di awal. Kalimat yang identifikasi di awal yang smoking. Because yang itu ya. Nah, sekarang coba tentukan. Haze is caused by massive forest burning. Haze is caused by massive forest burning. Mana yang merupakan cause, mana yang merupakan effect, dan mana signal word-nya. Oke. Saya hitung 3 detik. 3, 2, 1. Nah, ada yang masih mencari-cari arti dari haze? Nah, pasti lagi nyari ya arti dari haze. Haze itu artinya asap ya. Asap atau kabut gitu ya, asap atau kabut. Massive forest burning itu adalah, forest itu apa? Hutan. Burning itu pembakaran. Massive itu besar-besaran gitu ya. Pembakaran hutan secara besar gitu. Nah, kabut atau haze di sini berarti kabut itu disebabkan oleh pembakaran hutan yang melebar atau yang luas. Berarti yang merupakan kalimat cause-nya adalah massive forest burning. Ini penyebabnya karena pembakaran hutan. Efeknya apa? Terjadilah asap atau kabut, haze. Signal word-nya adalah is caused. Ini adalah signal words. Dari kata cause. Cause itu adalah menyebabkan. Jadi kalau is caused di sini berarti sifatnya pasif. Jadi disebabkan oleh. Nah, berarti ini cause-nya, ini efeknya. Kalau benar kalian tulis 10 ya. Kalimat kedua. Oke, tebak lagi ya. Tebak lagi. Since they are in love, they forgive each other mistake. Oke, saya nggak akan kasih tahu artinya. Kalian pasti tahu nih. Coba tentukan mana cause, mana effect, mana signal word-nya. Oke, let's go. Yap, benar banget. 3, 2, 1, waktu habis. Kalimat sebabnya adalah since they are in love.
Karena mereka saling mencintai, akibatnya efeknya adalah they forgive each other's mistake. Mereka saling memaafkan satu sama lain. Mereka saling memaafkan kesalahan satu sama lain gitu ya. Ini they are in love adalah cause-nya, they forgive each other's mistake adalah efeknya. Terus signal words-nya apa? Since. Ini karena gitu ya. You got it, I got you, miss. Saya harap kalian paham karena ini materinya gampang banget gitu. Jadi asal kalian tahu signal word-nya terus bisa mengira-ngira mana yang merupakan sebuah alasan atau reason atau cause penyebab, mana yang merupakan efek akibat gitu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, kalau kalian udah bisa mengidentifikasi mana yang merupakan cause, mana yang merupakan efek, mana yang merupakan signal word, kalian harus bisa menyusun kalimat nantinya ya. Nah, kalau mau menyusun kalimat, berarti kalian harus tahu strukturnya. Ada syaratnya kalau kalian mau pakai signal word yang cause dan signal word yang effect. Nah, ini ada struktur yang harus kalian pahami. Ada beberapa signal word cause dan signal word effect itu yang harus ada syarat ya atau ketentuan tertentu. Contoh nih ya, di sini ada signal words cause atau yang menunjukkan sebab. Nah, tadi ada beberapa contoh ya, kayak due to, because of, owing to, thanks to. Nah, ini harus diikuti oleh kata benda, noun. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan ada contoh kalimat, biar kalian lebih paham. Ya, jadi kalian ingat, due to, because of, owing to, thanks to. Nah, ini diikuti dengan kata benda, noun. Nah, biasanya kata benda itu ada kok, kalian lihat di kamus, ada keterangan satu kata dalam bahasa Inggris itu ada keterangannya, apakah dia sebagai verb, sebagai kata kerja, apakah dia sebagai noun, kata benda gitu. Nanti ada keterangannya di kamus. Kalian harus sering-sering buka kamus untuk lebih membantu. Nah, sekarang kalimat effect ya. Ini because, since, as, sama for, and as a result. Nah, ini kalau as a result effect nih ya. Nah, tapi kalau yang ini tuh masih 4 ini tuh masih cause. Nah, kalau kalian mau pakai because, since, as, and for, ini harus disertai dengan subjek dan kata kerja. Nah, begitu juga dengan signal word effect yang as a result harus diikuti oleh subjek dan verb. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, kalimat yang pertama, owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Karena kerja keras dan kecerdasan, kita bisa menang trofi. Oke. Nah, di sini ada kata owing tuh, tadi owing tuh adalah cause ya, signal words untuk cause, karena. Katanya owing to itu harus diikuti kata benda. Nah, kata bendanya itu adalah hard work dan intelligence. Nah, ini owing to diikuti oleh noun. Oke. Kalimat yang kedua. Thanks to Siti and John's effective planning, the event went well. Nah, berkat Siti sama John yang menyusun rencana yang efektif, kegiatannya berjalan dengan baik. Nah, thanks to ini adalah signal words untuk cause, harus diikuti oleh kata benda. Kata bendanya adalah ini, Siti and John's effective planning. Gitu. Next. Selanjutnya masih pakai because of. Nah, because of itu signal words untuk cause juga harus diikuti kata benda. Kata bendanya adalah his hard work.
Because of his hard work, he managed to get the best students award. Karena kerja kerasnya, dia bisa memenangkan kategori siswa yang paling baik gitu. Selanjutnya, I have a stomachache because I ate too much food. Nah, ini pakai kata because. Tadi kalau mau pakai because berarti harus didampingi oleh subjek dan predikat. Saya sakit perut karena saya makan terlalu banyak makanan gitu. Kalau pakai because berarti harus ada subjek. Hai di sini subjeknya dan kata kerja. Kata kerjanya adalah at ya. Terus selanjutnya. There was a lot of homework and tasks. As a result, most of the students were unhappy. Banyak tugas dan tes. Akibatnya banyak siswa yang kurang happy gitu karena merasa banyak banget gitu tugasnya. Ini mungkin yang kalian rasain juga kali ya. But just being happy ya. Kalian harus happy, nggak boleh stress, oke? Okay? Just enjoy the process. Nah, di sini pakai signal word as a result. Berarti harus ada subjek dan predikat. Subjeknya adalah students. Predikatnya adalah were unhappy gitu ya, kurang lebih. Okay, you got it? I got you, miss. Oke, semoga dipahami dengan baik. Nah, sekarang untuk tugasnya, coba kalian buka buku paket halaman 79 ya. Nah, di sini tuh diapain sih, Miss, tugasnya? Kalian perhatikan ya, instruksinya. Pertama, tulis dulu semua kalimat ini. Kalian perhatikan, dibaca kalimatnya, dan tolong diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Setelah itu, selanjutnya, decide if the words in bold are a cause or effect. Write cause or effect on the line, then underline the signal word or phrase. Kalian tentukan kalimat yang di blok ini, yang di blok warna hitam, dia sebagai cause, dia sebagai akibat, atau dia sebagai sebab. Berarti harus tahu dulu dong, kalimat ini itu intinya tentang apa. Biar kalian bisa menentukan mana yang merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Kalian bisa menentukan yang di blok ini sebab atau akibat, karena kalian fokusnya ke yang di blok ini aja gitu ya. Early men use weapon because they need to find food. Nih, saya kasih contoh yang pertama nih ya. Manusia purba menggunakan senjata karena mereka butuh senjata itu untuk mencari makanan. Oke, untuk menemukan makanan. Nah, karena mereka membutuhkan makanan. Nah, di sini kita bisa menentukan nih ya, they needed to find food ini adalah kalimat cause. Penyebab dari alasan dari kenapa manusia purba menggunakan senjata. Karena mereka butuh itu untuk menemukan makanan, ini sebabnya. Akibatnya banyak manusia purba menggunakan senjata. Nah, berarti yang ini kalian tulis nanti di buku tulis, ini adalah cause. Signal wordnya yang mana? Yang ini. Because. Ini signal wordnya. Gitu ya. Begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Nomor 2 sampai nomor 5. Kalian tulis, cari tahu dulu artinya. Nih, terjemahkan dulu. Terus kalian kira-kira nih ya. Yang di blok ini, dia cause atau effect? Terus, signal wordnya yang mana? Kalian tandain nanti ya. Dibuletin. Terus tulis juga. Itu tugas yang pertama. Tugas selanjutnya masih di halaman 79 bagian B. Oke. Diapain, Miss? Kita lihat. Read the cause and write the effect. Then write the complete sentence using signal word. The first one has been done for you. Kalian disuruh untuk membaca. Di sini udah ada cause-nya. Tuh lihat, nomor 2 udah ada cause-nya, udah ada
kalimat yang merupakan sebab. Oke, semuanya udah ada sebabnya, tapi yang belum ada apa? Efeknya. Nah, berarti kalian harus menuliskan akibat dari kaos yang udah ada. Habis itu, buat kalimat deh, satu kalimat yang utuh, pakai bantuan signal word. Pakai signal word di dalam kalimat itu. Contoh nomor 1, kaosnya udah ada. It was very windy. Nah, terus harus ada akibatnya katanya ya. Nah, di sini kebetulan akibatnya udah ada nih. Karena contoh. Kalau kita artiin ya, it was very windy. Cuacanya berangin, sangat berangin. Seandainya efek ini nggak ada, kalian kira-kira aja nih ya. Kalau cuacanya berangin, berarti kenapa nih? Oke. Akibatnya, all the flights were cancelled. Semua penerbangan itu dibatalkan. Oke, itu akibatnya. Buat deh kalimat lengkapnya. It was very windy. Sangat berangin nih cuacanya. Therefore, makanya, akibatnya, semua penerbangan itu dibatalkan. Gitu. Nah, di sini nomor 2 nih ya. Misalkan, penyebabnya udah ada. She ate too much. Dia makan terlalu banyak. Kalian pikirin akibatnya. Kira-kira yang bisa jadi kalimat akibat dari sebab dia makan terlalu banyak itu apa ya? Coba pikirin. Habis itu, kalian buat kalimat yang utuh pakai signal word. Nah, karena di sini yang dibutuhkan itu efek, berarti signal word-nya kalian pakai yang signal word khusus untuk efek ya, untuk akibat. Jadi bisa pakai so, bisa pakai as a result, therefore, consequently yang tadi disebutkan sebelumnya. Yang ini nih. Nah, berarti kalian bisa pakai signal word yang ini untuk menunjukkan efeknya. Tuh ya. Berarti ini kreativitas kalian. Kalian harus you have to brainstorm yourself gitu ya. Kalian temukan sendiri ide-ide kira-kira akibat dari penyebab yang udah ada gimana nih. Oke. Nah, itu ada 2 tugas. Untuk pengumpulannya tentu di Google Classroom dan deadline-nya nanti kalian lihat pengumumannya di Google Classroom. So, I think that's all ya. Udah selesai pembahasan kita tentang cause and effect. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komen atau tanya di WA. Semoga materi kali ini bisa dipahami dengan baik. I beg your pardon, saya memohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penjelasan. If you have a questions, please don't be shy to ask me in WhatsApp or di Google Classroom ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and cheerio. Bye bye.